Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari sedulur, Mas, kenapa media gelangnya kalau di Terawang orang kok gak kelihatan? Itu kenapa? Tapi dirasakan itu memang ada energinya, kerasa gitu. Jadi gini sedulurku ya. Contoh gelang yang saya pakai ini memang berenergi dan berkodam. Dan ini kan saya kunci sedulurku ya. Nah, dalam arti kunci itu gini, misalkan gelang ini sudah saya isi kodam, kemudian saya kunci supaya kodam ini tetap permanen dalam gelang. Nah, dalam kuncinya itu kelihatan cuma energi putih, gitu sedulurku ya, energi putih. Tapi kalau dirasakan bisa, kalau orangnya peka ya bisa merasakan, kalau orangnya nggak peka ya harus berlatih supaya lebih peka untuk merasakan. Nah, gimana cara merasakan? Ya dipegang seperti ini, kemudian niat, ya Allah, saya ingin merasakan media gelang ini. Nah, nanti ikuti kalau mau gerak kemana, mau ya kerasa berat ataupun panas atau dingin gimana rasanya. Nah, itu tergantung kepekaan orang masing-masing yang merasakan. Jika sedulur kurang peka, sedulur minta bantuan ke sedulur yang lainnya, boleh untuk merasakan. Karena kalau di Terawang orang, ini ada orang yang indigo yang Terawang, cuma nggak kelihatan kok kosong, tapi dirasakan ada energinya, ada seperti itu. Memang saya kunci supaya aman, privasi ya, tidak kelihatan kodamnya apa saja. Kalau memang dibuka ya gimana, nanti kodamnya berkeliaran kemana-mana, gitu sedulurku ya. Jadi saya kunci permanen seperti itu. Tuh. Kemudian ada lagi yang tanya, apa ini, sebentar sedulurku ya. Ada yang masalah soal mata batin. Mata batin itu melihat dari hati kita, batin kita yang melihat, bukan dari mata dohir, bukan. Mata batin itu mata hati. Mata dohir ya mata ini. Jadi mata dohir ini ya kelihatan wujud-wujud yang ada di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita itu apa? Ya itu mata dohir yang melihat. Nah, kalau yang batin itu melihat yang gaib. Apakah bisa manusia melihat yang gaib? Bisa, atas izin Allah tentunya. Jadi nggak semua orang bisa melihat hal gaib. Kemudian beda lagi kalau anak indigo itu memang sejak kecil ada yang kelihatan seperti itu. Itu pun nggak begitu jelas. Kadang karena kenapa? Karena gaib itu yang nampaknya itu nggak jelas, memang nggak jelas. Cuma cepat gitu jalannya, kelihatan seperti itu, gitu sedulurku ya. Itu ada yang bayangan apa? Nggak mungkin gaib itu berhenti terus di tempat itu, nggak mungkin. Karena seliwer-seliwer itu yang saya lihat seperti itu. Jadi lihatnya dari batin kita. Jadi untuk melatih kepekaan batin kita itu ya kita memang perlu bantuan dari sebuah amalan. Amalan tersebut muncullah sebuah kodam. Jadi kodam itu tadi membantu untuk kepekaan dari batin itu sendiri tadi. Jadi harus dibukain batin kita. Gimana cara bukain batin kita? Ya harus dibersihkan dulu hati kita, misalkan secara alaminya perbanyak istighfar dulu. Karena urusan batin itu harus benar-benar bersih hatinya. Nah, orang itu susah kalau untuk bersih hatinya, susah. Pasti ada yang pikiran yang negatif, pasti ada pikiran negatif. Tujuannya karena kemarin ada yang datang pengen buka mata batin, tujuannya apa? Nah, yang dari Jawa Tengah kemarin, satu orang dari kota Purwodadi, saya masih ingat itu. Tujuannya ingin nembus tembok, orang mandi pengen lihat gitu katanya. Lah ini kan aneh tujuannya. Jadi ya nggak bisa sedulurku ya. Kalau ingin nerawang ya misalkan mata batin, buka mata batin, ngecek ini apa kodamnya. Nah, di media-media benda atau di pohon-pohon beringin, nah, itu ada apa saja itu pakai menggunakan batin. Jadi kelihatannya di hati, bukan di mata dohir, bukan. Itu memang kelihatan di hati. Itu pun kalau Allah menghendaki akan kelihatan. Jika Allah tidak menghendaki, tidak. Itu doanya ada seperti itu. Karena udah dibukakan ya kita niat aja seperti itu. Kalau memang udah kelihatan ya kelihatan, sampaikan aja pada. Tapi jangan takut. Karena
ya nggak boleh lah kita mengganggu, walaupun itu tempatnya misalkan ada makhluk apa di pohon beringin itu misalkan, ya kita jangan usah mengganggu, kita melihat aja nggak masalah karena aman, kodamnya udah memagerin kita, jadi nggak mungkin nyerang kita, ndak, aman aja dulu, jadi nggak usah takut gitu. Kalau udah terbiasa juga nggak masalah tuh mata batin. Jadi untuk pembukaan mata batin itu kami sarannya menggunakan minyak mata batin. Kemudian membahas lagi tentang pantangan lagi yang saya jawab, tidak boleh apa yang dilarang agama itu aja lah, nggak boleh itu pantangannya. Jadi orang yang sudah punya khodam, setiap orang itu pasti memiliki khodam. Khodamnya tentu beda-beda, tergantung amalannya dia sendiri ataupun yang diisi seseorang. Ada juga yang khodamnya dari leluhur ya, ada juga yang khodamnya dari jin, macam-macam orang itu. Nggak masalah, yang penting kita itu bisa mengendalikan khodam, bukan kita yang dikendalikan khodam. Gimana, apa bedanya toh kita mengendalikan sama dikendalikan? Kita kalau bisa mengendalikan khodam itu bisa kita suruh apa saja sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, asalkan tujuannya positif. Nah, kadang ada juga yang kita dikendalikan khodam. Contoh, ciri-ciri orang yang dikendalikan khodam, biasanya dia gampang emosi, amarahnya tinggi, ambisinya tinggi ya, kemudiannya kemauannya tinggi, itu yang dikendalikan khodam. Tapi nggak ada yang juga sampai bisa kerasukan, ada yang enggak. Nah, orang yang dikendalikan khodam itu amarahnya memang tinggi, emosinya tinggi, dan pengennya sesuatu itu juga tinggi, seleranya tinggi. Itu bangsa jin yang sudah menyusupinya, bukan khodam lagi, tapi bangsa jin amarah. Jadi seperti api yang membara, itu sedulurku ya. Jadi akhirnya pokoknya amarahnya tinggi, jadi hawa nafsu atau pengen memiliki sesuatu itu tinggi. Itu jadi kelihatan sekali pengen ini dan itu, selain itu apa aja itu. Jadi itu yang dikendalikan khodam. Biasanya kadang ada yang sampai kerasukan, ada yang enggak. Jadi kadang aneh orang-orang yang seperti itu. Bahayanya seperti itu kalau orang mau pakai khodam-khodam yang jin ya. Itu jangan sampai sedulur memakai khodam jin. Itu bahaya seperti itu. Malah kita yang enggak nyuruh khodamnya, malah kita yang dikendalikan khodamnya. Jadi itu kemauannya jin yang sudah menyusupi orang tersebut. Nah, biasanya dia menjauhi sholat, menjauhi wiritan ya, sholawat dan lain sebagainya. Itu malah bahayanya seperti itu. Yang penting kita selalu bisa kendalikan gimana ya, kita harus sering perbanyak sholawat ya. Walaupun punya, misalkan kalau sedulur udah memakai khodam muslim ya aman saja. Kalau kita perbanyak sholawat ya tambah kuat khodamnya. Walaupun misalkan kita lupa atau ndak sempat, ya ndak masalah, nggak apa-apa. Itu sedulurku. Jadi suka-suka kita. Jadi aman ya kalau khodamnya khodam muslim atau khodam dari sebuah amalan itu aman. Itu sedulurku. Mungkin itu saja sedulurku dalam video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Jika kurang jelas atau kurang paham, sedulur boleh request di komentar bawah ini bikin video apa. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan bikinkan video seperti ini sedulurku ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase.